Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tahu dulu definisinya, ya. Basically tentang artificial intelligence itu apa, ya. Jadi kemampuan berinteraksi dengan dunia, itu teori. Kapasitas untuk belajar, listening, pemahaman, dan bentuk-bentuk serupa, aktivitas mental, bakat dalam menangkap kebenaran hubungan fakta, arti, dan lain-lain. Jadi untuk ini kemampuan ya, in teori ya. Nah, kalau di dunia nyatanya, dalam dunia nyata, ini kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia. Kemampuan itu bicara, penglihatan, gerak, manipulasi. Kemudian kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Terus kemampuan yang memecahkan masalah. Ketiga kemampuan ini harus dimiliki oleh sebuah AI atau Artificial Intelligence. Jadi kenapa dia bilang kecerdasan buatan? Karena sistem ini harus secerdas si manusia. Siapa manusianya? Pakarnya. Contoh kalau di bidang medis, misalkan eh, membuat suatu AI pendeteksi ya, sistem pakar eh, deteksi kanker, berarti pakarnya adalah dokter onkologi atau dokter kanker. Nah ini definisinya bisa dijabarkan seperti ini. Artificial intelligence adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar si mesin atau komputer ini dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini harus ada empat unsur baru bisa dikatakan AI. Sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking humanly. Oke, sistem yang berpikir secara rasional, thinking rational. Kemudian, ya kemudian sistem yang bertindak seperti manusia, acting humanly, acting rationally, ya. Oke, lanjut. Perspektifnya untuk AI ini, intelligence, ya, perspektif dari intelligence. AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Nah, kalau untuk perspektif bisnisnya, AI ini sekelompok tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut ya, guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Terus ada perspektif pemrograman atau programming. AI ini termasuk di dalam studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian atau search. Jadi kalau kita ngomongin AI itu dilihat ada beberapa perspektif yang berbeda, ya. Kemudian tujuannya apa sih kita buat ini? Ya, pertama itu membuat mesin menjadi lebih pintar. Kemudian memahami apa sih itu kecerdasan. Kemudian membuat mesin lebih bermanfaat. Contoh nih, AC. Nggak usah jauh-jauh. AC atau air conditioner itu kan fungsinya untuk mendinginkan ruangan. Ya, mesin secara eh, apa ya? Secara normalnya sifatnya manually. Jadi dikontrol oleh manusia. Tetap manusia yang pegang kontrolnya. Tapi gimana caranya nih si AC bisa kita buat cerdas? Maksudnya apa? Cerdas ini artinya si AC ini akan hidup kalau ruangan itu memang terasa panas. Oke? Dia akan nyala. Terus dia itu berapa suhu yang diperlukan? Tergantung suhu dan kelembapan udara tersebut. Nah, ini akan bekerja sendiri. AC ini akan melakukan aktivitas tersebut
ya. Jadi dia berpikir sendiri, seolah-olah dia berpikir, ini gue akan hidupin apa enggak ya? Gitu. Gue hidup apa enggak ya? Sorry, gue aktif apa enggak ya? Terus berapa berapa suhu yang harus saya iniin diterapkan. Nah, dia berpikir seolah-olah jadi tadi thinking humanly, ya. Dia berpikir dulu. Nah, kemudian acting humanly. Dan dia melakukan aktivitas yang dilakukan manusia itu mengontrol dirinya sendiri. Ya, dia aktif dengan suhu sekian. Kalau nggak perlu ya dia non-aktif seperti itu. Atau dari suhu tinggi terus dia rendahkan suhunya. Ya, seperti itu. Jadi humanly thinking and acting humanly. Kemudian AI sistem ini ya, suatu sistem dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Nah, keuntungannya lebih bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, kemudian lebih murah. Kenapa ngomong kalau kita bicara apa ya, efisiensi biaya, kenapa ini dibilang murah? Katakanlah kita buat robot yang canggih. Nah, robot tersebut awalnya memang mengeluarkan biaya, ya, yang enggak rendah, artinya biaya tinggi. Namun, secara dia melakukan, katakanlah gini, di dalam suatu gudang, katakanlah kita gudang pabrik. Di dalam gudang pabrik itu diterapkan, katakanlah 50 human SDM untuk melakukan aktivitas pindah barang, stocking, dan lain sebagainya. 50 orang di dalam gudang pabrik tersebut. Ya, gudang pabrik itu besar. Nah, dengan menggunakan robot, ternyata robot itu cukup diciptakan atau diterapkan cukup 10. Oke, kita kembali ke human-nya dulu, SDM. Dalam 50 orang tadi, berarti harus diberikan gaji setiap bulannya. Oke, terus kalau dia sakit pasti dikasih tunjangan kesehatan, cair dong. Oke, terus dikasih tunjangan keluarga. Nah, terus dia itu eh, ada yang namanya THR, tunjangan-tunjangan yang lainnya. Ya, itu satu orang, terus dikali 50. Oke, nah kalau robot, dia cukup mengeluarkan biaya di awal, ya, dengan untuk 10 ciptaan robot tadi. Kemudian ternyata untuk maintenance-nya itu takes time, katakanlah cuma 5 tahun sekali untuk maintenance-nya, ya. Setiap tahunnya paling cuma cek physically, terus apa ya, ini programnya, upgrade program untuk kemampuan tambahan, ya. Nah, seperti itu. Itu nggak mahal. Nah, makanya ini dikategorikan lebih murah. Kemudian bersifat konsisten dan teliti. Pasti, ya, karena di situ sudah di awal di pembuatan program itu menggunakan algoritma yang sifatnya sekali digunakan, sekali diterapkan itu akan long term. Even itu nanti ada upgrade-an, artinya ada tambahan aktivitas atau ada sesuatu yang harus ditambah di dalam sistem tersebut, cukup masuk di programnya saja. Oke? Kemudian dapat didokumentasikan, terus dapat mengerjakan beberapa task yang lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Makanya kalau kita lihat di sekarang, udah beberapa tahun ke belakang kemarin, itu udah beberapa SDM sudah tergantikan robot. Contoh, yang kita lihat di tol aja. Bagi kalian yang mungkin dulu pernah ada sempat ya di kota-kota, contoh di Jakarta, setiap gerbang tol itu tol banyak di Jakarta. Setiap gerbang tol itu pasti ada SDM-nya. Namun kalau yang kalian temukan sekarang di semua daerah, ya, kalau kita ngomongin di Jakarta, katakan satu gerbang tol itu ada jajaran, ada beberapa gerbang tol dalam gerbang tol, sorry,
Dan setiap gerbang tol tuh ada pos-posnya, katakanlah ada 10 pos gitu ya. Orangnya paling 2 ya. Yang 8-nya udah otomatis yang 10-10-nya sebenarnya udah automatically dia tinggal scan barcode. Nah, itu pakai AI system. Nah, orangnya 2 orang tadi itu cuma maintenance. Even ada failure, sistem failure seperti itu. Oke, lanjut. Pengolahan bahasa alami ya. Jadi ini natural language processing. Contoh, komputer tolong hapus semua file hanya dengan delete, enter. Terus translator. Nah, ini juga bisa pakai untuk sebagai translator English translator ke bahasa Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Terus pengenalan ucapan, speech recognition. Contoh, kamu perintahkan robot dengan ini kamu, suara kamu. Hanya suara kamu yang bisa dia turutin. Suara orang lain robot tersebut tidak akan menjalani perintah mereka. Nah, berarti program itu dilengkapi algoritma yang benar-benar cuma mengenali suara untuk si instrukturnya saja. Kemudian telepon untuk penderita bisu tuli, ya ada. Kemudian alat untuk tunawicara juga ada, robotika, games. Oke, nah kita bandingin ya, human versus robot atau AI, ya. Oke, human dulu kita bahas. Bersifat lebih kreatif, of course, ya. Dia bisa berinovasi, kreativitasnya, jadi kreatif dia, ya. Jadi artinya dalam suatu tas dengan ada tas baru, ada kendala tiba-tiba ya yang baru, kalau human itu lebih kreatif, berpikirnya lebih cepat. Oke. Kemudian dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, real time. Sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Berarti melalui decoding dulu. Oke. Kemudian menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, AI menggunakan fokus yang sempit. Oke, kita ngomong robot ini ya, atau AI. Lebih permanen. Sekali coding, ya, sekali di coding, sekali diterapkan algoritma, dia akan permanen. Oke. Terus artinya dia kalau ada suatu penggantian atau ada suatu hal yang baru, dia nggak automatically bisa merespon, beradaptasi, nggak bisa seperti manusia. Karena manusia tadi lebih kreatif. Kemudian yang kedua, menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran. Lebih murah, konsisten menyeluruh, dapat dikomunikasikan, dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia. Dapat menyelesaikan tugas tentunya lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Oke, di sini adalah arsitekturnya, ya. Nah, ini di sini input masalah, ya. Kemudian ada knowledge base, ada inference engine. Nah, knowledge base ini adalah si pakar yang bertugas di sini untuk memberikan knowledge-nya di sini. Jadi nanti berupa rules, aturan-aturan, ya. Jadi contoh tadi kita ngomongin cancer, pendeteksi cancer, berarti tadi yang ini pakarnya adalah expertnya adalah si dokter onkologi atau kanker, ya. Nah, kemudian inference engine ini adalah codingannya. Codingan, algoritma, pokoknya di sini. Nah, di sini output. Nah, kalau kita ngomongin robot, berarti ya di sini inference engine-nya nggak cuma software, program, tapi di sini ada aktuator-aktuatornya yang
sorry, alat-alat yang hardware dan lain sebagainya yang akan menggunakan actuators. Nah, kesimpulannya, sorry, soft computing, ya. Nah, soft computing ini adalah kumpulan teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer, intelijensia, ini semu ya, intelijensia ini, kemudian machine learning, dan beberapa disiplin ilmu teknik lainnya. Itu mempelajari, kemudian memodelkan, kemudian menganalisa fenomena yang sangat rumit. Untuk metode lebih konvensional yang tidak memberikan biaya rendah, analitis, dan solusi lengkap. Ini contoh. Ini di Amerika. Ya. Jadi dia pakai lewat satelit. Dia menggunakan sistem AI, kameranya itu lewat satelit. Jadi dia bisa mengcapture siapa-siapa ini siapa, ya langsung face recognition pakai AI pattern, face recognition. Kemudian keluar tuh data-data media yang sudah diinput di awal. Artinya dia connect-nya kalau kita apa ya? Kalau di Indonesia dicapil ya, seperti itu. Nah, ini untuk metodologinya ya, metodologi soft computing. Ada sistem fuzzy ya, terus udah itu sistem fuzzy itu tidak pasti. Kata fuzzy itu artinya tidak pasti ya. Nah, sistem fuzzy ini mengakomodasikan ketidakpastian atau ketidaktepatan. Nanti akan kita bahas, ada materinya nanti ya. Kemudian jaringan syaraf menggunakan pembelajaran. Kemudian ada yang pakai metode probabilistic reasoning, jadi mengakomodasi ketidakpastian tadi. Nah, kemudian evolutionary computing, mengoptimasi, jadi algoritma genetika. Nanti kita bahas semuanya empat-empatnya.